Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 53. Jaga anakmu. Kondisi di rumah makan akan mulai sepi ketika jam makan siang selesai. Nina duduk termenung di lantai dapur dengan meluruskan kakinya. Hari ini perasaannya sangat tidak menentu. Rasa sakit di hatinya seakan membuat dirinya ingin menangis. "Nina, ayo makan," ajak Pipit yang baru datang dari depan. "Iya Bu, Nina mau ambilkan nasi untuk Randi dulu," ucapnya. "Randi nasinya sudah Ibu ambilkan," ucap Pipit. "Ibu apa sudah makan?" tanya Nina. "Ini mau makan," jawab Pipit. "Kalau gitu Nina yang ambilkan Bu. Ibu mau apa?" tanya Nina. "Ibu mau ikan patin asam pedas aja," Pipit tersenyum. "Iya Bu." Nina beranjak dari duduknya dan langsung ke depan. Nina mengambil nasi untuk dirinya dan juga untuk Ibu Pipit. Nina begitu tidak berselera makan. Dirinya hanya mengambil nasi sedikit saja dan memasukkan sayur bening ke dalam nasinya. Nina meletakkan nasi yang sudah diambilnya ke atas meja. Ia tersenyum ketika memandang Randi yang sedang memakan nasi dengan ayam goreng. "Ibu, ayo makan," ucap Randi. "Iya, ini baru aja mau makan," jawab Nina yang tersenyum. Ia tersenyum ketika memandang anaknya makan dengan sangat banyak. "Kenapa Nina makannya sedikit?" tanya Pipit yang memandang nasi di piring Nina. "Nina lagi enggak selera Bu mau makan. Nanti kalau sudah berselera, Nina makan lagi." Nina sedikit tersenyum. "Sekarang kondisinya terlalu panas, ditambah lagi kita yang kecapean kerja. Jadinya selera makan berkurang," jelas Pipit. Nina menganggukkan kepalanya dan memakan nasinya. "Apa enak?" Nina bertanya memandang putranya. Randi menganggukkan kepalanya. Saat ini mulutnya sedang penuh oleh nasi. "Apa sudah siap makannya?" Nina bertanya kepada putranya ketika putranya meminum air putih yang ada di dalam gelas. "Sudah Bu," jawab Randi yang meletakkan gelas di atas meja. "Piring Ibu Nina bawa ke dapur ya," ucap Nina. "Iya," jawab Pipit. Nina mengangkat piring-piring ke belakang. Ia sibuk di dapur membersihkan dapur dan mencuci piring. Nina berjalan ke depan untuk mengambil piring-piring kotor yang ada di dalam seteling kaca. "Nina, coba lihat itu," ucap Pipit memandang Randi. Pipit memandang Randi dari meja kasir yang didudukinya. Pipit sedang menghitung uang jual beli siangnya. Nina melihat anaknya yang saat ini sudah tertidur dengan memegang pensil. "Tertidur Randinya Bu," ucap Nina yang melihat putranya yang tertidur di kursi dengan posisi duduk. "Iya, Ibu baru lihat. Sejak tadi sibuk ngitung uang," jawab Pipit. "Sebelum subuh tadi dia sudah bangun, sholat subuh di masjid, kemudian langsung ke sini. Makanya mungkin ngantuk sekali," jawab Nina yang mendekati putranya. Randi anaknya sangat baik budi, enggak suka nangis, sangat rajin, pintar dan baik. Pipit begitu sangat kagum memandang anak laki-laki tersebut. "Iya Bu, kalau Nina lagi sibuk di dapur, paling dia cuma duduk di depan sambil nulis-nulis kayak gini." Nina mengambil pensil di tangan putranya. Ia kemudian menggendong putranya. "Nina antar ke kamar ya Bu," ucapnya. "Iya," jawab Pipit yang menganggukkan kepalanya. Nina menggendong putranya dan masuk ke dalam kamar yang berada di dapur. Nina merebahkan tubuh putranya di atas kasur yang ada di lantai. Ia kemudian menyalakan kipas angin yang ada di dalam kamar. "Maafin Ibu ya Nak, Ibu sudah memberikan janji-janji palsu untuk anak Ibu. Mungkin anak Ibu tidak akan pernah bisa berjumpa dengan ayah. Ternyata
ayah tidak sayang dengan kita, Nak. Ibu yang selalu bermimpi ayah pulang. Namun ternyata ayah sudah bahagia di sana. Nina merasakan sakit di dadanya ketika mengucapkan kalimat tersebut. Seharusnya ibu tahu diri. Ibu ini orang biasa dan tidak berpendidikan. Gak akan mungkin bisa hidup bersama dengan ayah. Nina menangis merasakan sesak di dadanya. Anak ibu jangan takut. Kita akan tetap bisa bahagia meskipun tanpa ada ayah. Selama ini kita selalu bahagia, Nak. Kita menjalani hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Kita juga sudah terbiasa hidup berdua seperti ini. Nanti ibu yang akan mendaftarkan anak ibu ke sekolah. Ibu yang antar dan menjemput anak ibu setiap hari. Meskipun ayah tidak ada, anak ibu tidak akan kekurangan kasih sayang. Nina berkata di dalam hati dengan terus mengusap kepala putranya. Nina tidak pernah menyangka kalau Mas akan seperti ini. Mas sangat tidak berperasaan. Bahkan Mas tidak ingin melihat anak Mas sendiri, walaupun satu kali. Nina tahu diri. Nina sadar Nina ini siapa. Nina sangat tidak pantas hidup bersama dengan Mas. Nina terima Mas menikah dengan wanita yang pantas untuk Mas. Tapi mengapa Mas melupakan anak Mas? Mengapa Mas tidak mengatakan kepada Nina bila Mas sudah tidak ingin lagi bersama dengan Nina? Mengapa Mas tidak berpisah dengan Nina terlebih dahulu? Rasanya sangat sakit. Nina di sini menunggu Mas dengan setia. Namun apa yang Nina ketahui sekarang sungguh membuat Nina merasa sangat sakit. Rasanya sakit sekali. Nina menahan suara tangisnya dan memegang dadanya. Nina mencium kening putranya dan beranjak dari tempat duduknya. Ia mencuci wajahnya di kamar mandi dan melanjutkan pekerjaannya. Nina duduk di teras rumahnya. Ia memandang putranya yang sedang bermain dengan anak-anak tetangga di samping rumahnya. Sore-sore seperti ini, begitu sangat ramai anak-anak yang bermain di luar. Nina, kenapa? Sejak tadi kau lihat melamun terus. Nina lagi pikirkan apa? Tanya Wati yang duduk di sampingnya. Nina mengusap air matanya. Mas Johan, Kak, jawab Nina. Apa Nina sudah mendengar kabar tentang Johan? Wati tampak begitu sangat kaget ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Nina. Nina menganggukkan kepalanya. Bagaimana kabar dia? Apa dia datang ke sini? Wati begitu sangat tidak sabar menunggu Nina bercerita kepadanya. Nina menggelengkan kepalanya. Mas Johan sekarang sedang di London, ucap Nina. Nina tahu dari mana? Tadi teman kuliahnya Mas Johan makan di rumah makan Ibu Pipit, jawabnya. Apa katanya? Tanya Wati. Nina menangis ketika mendengar pertanyaan wanita yang sudah begitu sangat baik terhadapnya. Mas Johan sudah punya istri ternyata, Kak. Dia melanjutkan kuliahnya di London bersama dengan istrinya. Nina menangis ketika bercerita dengan Wati. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nina, Wati terlihat tidak kaget dan wajahnya tampak biasa-biasa saja. Nina harus sabar dan juga kuat. Ingat, ada Randi. Hanya nasihat itu yang diucapkannya. Kenapa Mas Johan tega melakukan itu sama Nina? Kenapa dia tidak berpisah dengan Nina terlebih dahulu sebelum dia menikah lagi? Kenapa dia tidak mau melihat anaknya walaupun hanya sekali? Wati hanya diam ketika mendengar ucapan Nina. Sejujurnya, sejak awal kakak sudah berpikir seperti ini. Tidak mungkin dia tidak datang sekalipun melihat anaknya. Sudah pasti dia sekarang berada di tempat yang jauh. Ternyata benar, dia ada di luar negeri dan sudah menikah. Jelas Wati. Nina yang salah. Nina yang terlalu berharap. Nina yang tidak sadar diri. Karena Nina yang terlalu mencintai Mas Johan. Nina berkata dengan penuh sesal. Nina nggak salah, keluarganya yang salah. Kakak yakin, ini pasti sudah direncanakan oleh keluarganya. Doakan saja mereka panjang umur. Doakan saja semoga si Johan bahagia dengan istri barunya. Nina juga harus bahagia bersama dengan Randi. Bila nanti ada orang yang ingin menikah dengan Nina, maka bukalah hati dan terima, ucap Wati. Nina hanya diam ketika mendengar ucapan Wati. Apa Nina tidak takut?
bila nanti Johan akan datang ke sini dan mengambil Randi. Soalnya banyak yang seperti itu. Saat istrinya hamil, suaminya pergi meninggalkannya. Namun di saat anaknya sudah besar, suaminya mengambil anaknya. Wati mengingatkan Nina. Nina diam mendengar ucapan Wati. Wajahnya memucat seketika mendengar apa yang disampaikan oleh Wati. Selama ini, dirinya tidak pernah berpikir seperti ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wati, Nina merasa begitu sangat takut. Mas Johan enggak mungkin seperti itu, Kak, sama Nina, ucapnya. Meninggalkan Nina di saat hamil saja dia bisa. Apalagi bila hanya sekedar mengambil anaknya, jelas Wati. Nina semakin menangis ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Wati. Apa yang dikatakan oleh Wati sudah pasti mungkin akan terjadi. Bila semua itu terjadi, dirinya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dirinya hanya seorang diri yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan mungkin, bila suaminya mengambil anaknya, Nina tidak bisa melakukan apapun juga. Nina nggak mau kalau Mas Johan ambil Randi, Kak. Bila itu terjadi, sama aja dia menyuruh Nina mati. Mereka punya banyak uang. Mereka bisa melakukan apa aja dengan uang mereka, jelas Wati. Apa yang harus Nina lakukan? Nina nggak mau bila Randi diambil. Kakak lihat sendiri bahwa Nina yang melahirkan anak Nina sendiri. Sejak Randi lahir hingga sekarang, belum pernah sekalipun ayahnya memberikan uang untuk jajannya.